Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5651 sampai bab 5655. Bab 5651. Berapa banyak nafsu makan yang kamu miliki? Ledakan. Sosok agung ini perlahan berdiri di kehampaan. Dalam sekejap, seluruh sungai Necronomicon berguncang hebat, dan air sungai panjang itu bertahan di sekitarnya seperti tsunami. Dia menatap Laut Mati dan bergumam, Laut Mati adalah tempat kematian dewa dari dunia bawah. Selama bertahun-tahun, meskipun dewa itu telah mati selama bertahun-tahun, tidak pernah ada pembudidaya hantu di era yang tak terhitung jumlahnya. Keluar hidup-hidup. Dari Laut Mati, sosok agung ini menundukkan kepalanya dan melihat ke kedalaman sungai kematian. Saat pertama kali saya melihat anak laki-laki ini, karena statusnya sebagai manusia, saya hanya memainkan permainan catur biasa. Saya baru saja melemparkannya ke dalam kehampaan Laut Mati, tetapi saya tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar keluar dari Laut Mati hidup-hidup. Sosok agung itu tampak berpikir, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ia layak menjadi orang yang bisa membawa sisa jiwa Kaisar Netherworld kembali ke dunia bawah. Kekayaan. Keberuntungan pada anak ini memang luar biasa era yang singkat, dan karena orang ini bisa keluar dari Laut Mati hidup-hidup, dia mungkin mendapat sebagian dari keberuntungan Laut Mati. Saya hanya tidak tahu berapa banyak warisan yang telah dia terima. Bisakah rencanaku terwujud? Tidak peduli apa, berdasarkan pemaparan sebelumnya, orang ini pasti memiliki kekuatan dari yang ada di Laut Mati. Dalam hal ini, kupikir aku juga bisa memicu perubahan di kerajaan orang mati, dan kemudian. Mendengar ini intinya, mata sosok agung ini berkedip-kedip, dan sedikit kegembiraan muncul di sudut mulutnya. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kejutan yang bisa diberikan anak ini kepadaku. Kaisar Mingzang tersenyum dan merasa sangat baik. Tindakan biasa-biasa saja saat itu membuahkan hasil yang tidak terduga, yang membuatnya tidak bahagia. Dagu iblis. Memikirkan hal ini, Kaisar Mingzang segera berteriak dengan suara rendah. Tuan! Sungai Undead melonjak ke bawah, dan sosok Kaisar yang memancarkan aura menakutkan diproyeksikan dari kedalaman Sungai Undead. Dia langsung muncul di depan Kaisar Mingzang dan berlutut dengan hormat. Jika Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya melihat Kaisar ini, mereka pasti akan terkejut. Kaisar Iblis Qin adalah salah satu kaisar tertinggi di dunia bawah. Reputasinya di zaman kuno tidak kalah dengan Kaisar Mingzang. Mereka berlutut di depan Kaisar Mingzang dengan penuh hormat. Sungguh menakjubkan. Kaisar Mingzang menundukkan kepalanya dan memandang Kaisar Mojin. Kepala Kaisar Mojin menunduk lebih rendah lagi dalam sekejap, dan dia sama hormatnya dengan seorang pelayan. Kaisar Mingzang berkata dengan tenang, orang dari dunia atas telah memasuki kerajaan kematian. Ketika Anda memimpin orang dari dunia atas ke kerajaan kematian, bukankah Anda dimata-matai oleh mereka? Dan menjawab berturut-turut. Dia berkata, Tuan, bawahan saya tidak memimpin orang itu dari bumi ke kerajaan kematian. Hah! Kaisar Mingzang tampak bingung dan mengerutkan kening. Bukankah Anda membimbing orang ini ke dalam kerajaan orang mati? Ya, Tuan, pikiran spiritual orang ini sangat menakutkan dan bahkan tidak diganggu oleh kekuatan reinkarnasi. Setelah menerima perintah Anda, bawahan saya tahu bahwa dia telah memasuki sungai kematian dan diam-diam menginginkannya memata-matai dan membimbing mereka, tetapi mereka hampir ditemukan olehnya. Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya secara diam-diam. Adapun dia memasuki alam kematian. Kaisar Mojin ragu-ragu dan berkata, sepertinya dia masuk secara tidak sengaja. 2. Tidak sengaja masuk. Kaisar Mingzang mengerutkan kening. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu,
dan dia tidak bisa menahan cibiran kecelakaan. Pergerakan surga memiliki takdirnya sendiri. Negara mayat hidup penuh dengan bahaya. Jika Anda ingin menerobos ke dalam mayat hidup, Anda harus melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Whirlpool, selama bertahun-tahun, di antara semua kaisar besar di dunia bawah saya, sungguh konyol bahwa beberapa dari mereka secara tidak sengaja terjadi. Menerobos ke alam kematian seperti yang Anda katakan. Tuan, apa maksud Anda? Kaisar Mojin tampak terkejut. Pasti ada seseorang yang diam-diam mempengaruhi saya. Kalau tidak, dengan budidaya orang dari dunia itu, bagaimana dia bisa dengan aman memasuki kerajaan kematian? Siapa itu? Sosok agung itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah luas yang tak berujung langit dunia bawah, dengan niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Siapa itu? Diam-diam mencabut tali takdir, mencoba mengganggu rencanaku. Aura reinkarnasi yang menakutkan tiba-tiba meletus dari Kaisar Mingzang, langsung merembes ke dalam kehampaan yang tak berujung, menjulang tinggi di atas sungai panjang takdir. Seolah menangkap sesuatu di takdir yang luas. Namun setelah beberapa saat, Kaisar Mingzang menunjukkan keraguan di matanya. Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun gangguan dari kekuatan? Mungkinkah anak ini secara tidak sengaja masuk ke kerajaan kematian? Kaisar Mingzang mengerutkan kening, dan diam-diam merasakan kewaspadaan di dalam hatinya. Tingkat kultivasi, jika benar, seseorang ikut campur. Dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang dapat melindunginya dari pengintaian. Saya harus terlalu waspada. Bahkan Kaisar tidak pernah melangkah ke dunia transendensi belaka. Jadi bagaimana jika dia adalah putra takdir di era ini? Kaisar Mingzang menggelengkan kepalanya sedikit. Jalan surga itu panjang, luas dan tak terhitung jumlahnya. Bukankah banyak anak keberuntungan yang lahir di zaman itu? Di antara kaisar-kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta, yang tidak memiliki keberuntungan besar di zamannya masing-masing untuk tumbuh ke tingkat kaisar, namun pada akhirnya mereka tidak jatuh ke dalam sungai yang luas. Putra keberuntungan hanya memberinya sejumlah keberuntungan. Di hadapan kekuatan absolut, apa yang disebut keberuntungan hanyalah kesempatan bagi yang kuat untuk menjarah. Kaisar Mingzang tersenyum ringan. Anak yang beruntung adalah mimpi buruk bagi para jenius muda di generasi yang sama. Tetapi bagi raksasa seperti mereka yang telah berdiri dengan bangga selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah luas alam semesta, mereka hanyalah junior yang memiliki keberuntungan. Tidak layak disebutkan sama sekali. Karena orang ini mampu bertahan hidup dari laut mati, dia pasti diberkati oleh nasib orang yang ada di laut mati. Dengan kekuatan orang yang ada di laut mati, masuk akal kalau aku tidak bisa ikut campur dan menyimpulkan kabut takdir. Kaisar Mingzang dengan serius menghubungkan semua ini dengan kaisar pembunuhan terbalik. Kaisar besar lainnya di dunia bawah tidak mengetahui asal-usul laut mati, tetapi sebagai orang kuat yang secara pribadi pernah mengalami zaman kuno. Dia secara alami mengetahui asal-usul dan teror yang ada di laut mati. Alasan kenapa orang itu membuat keributan besar di dunia bawah saat itu sebenarnya karena aku dalam kegelapan. Senyuman bangga tiba-tiba muncul di sudut mulut Kaisar Mingzang, dan dia menundukkan kepalanya dan tiba-tiba memandang Huang Quan. Di mana gunung itu berada? Sekarang semuanya sudah siap, saatnya menutup jaring. Kaisar Mingzang berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kaisar Mojin, "Mojin, mulailah rencana Kaisar terakhir, dan kerajaan orang mati akan diserahkan kepadamu terlebih dahulu. Awasi pihak lain dan pastikan semuanya dilaksanakan sesuai rencana." "Baik, Tuan." Kaisar Mojin berkata dengan hormat, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Setelah perencanaan ratusan juta tahun, apakah momen ini akhirnya tiba? Ledakan. Di mata Kaisar Mojin, Kaisar Mingzang mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba menghilang di atas sungai besar kematian, hanya menyisakan kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya. Alam orang mati. Qin Chen terpisah dari sungai panjang takdir saat ini, dan dia tiba-tiba terbangun. Konspirasi. Dia merasakan konspirasi yang kuat di dalam hatinya, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat suram hingga dia hampir berair.
Qin Chen, ada apa denganmu? Merasakan nafas dingin di tubuh Qin Chen, Mo Li terkejut dan berteriak. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat Qin Chen dengan ekspresi seperti itu, seolah-olah langit sedang runtuh. Mo Li, sepertinya kita telah masuk ke dalam jebakan, kata Qin Chen dengan wajah muram. Berdasarkan apa yang dilihatnya saat melihat kembali Sungai Takdir, ia menyimpulkan bahwa kejatuhannya ke dalam sangkar laut mati bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan tindakan yang disengaja oleh Kaisar Mingzang yang menjaga Sungai Kematian. Perangkap, Mo Li memandangi banyak mayat hidup yang kuat di sekitarnya dengan bingung, apakah kamu berbicara tentang jiwa-jiwa mayat hidup ini? Pada titik ini, mata Mo Li tiba-tiba bersinar dengan sedikit kegilaan dan keganasan, dan ledakan, yang menakutkan aura iblis muncul dari semburan energi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Qin Chen, meskipun roh undead ini kuat, mereka tidak terkalahkan, kan? Saya khawatir, selama Anda memberi perintah, percaya atau tidak, saya akan bertarung sampai mati dan berjuang di jalan berdarah untukmu. Petik 2. Boom. Energi iblis di tubuh Mo Li melonjak dengan liar, dan dia hampir terbunuh. Astaga! Dia, Iblis Li, telah bangkit dari benua Tianwu. Dia belum pernah melihat pemandangan apapun, tidak 10 tapi 8 kali lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Jika itu masalah besar, lakukanlah. Jika Anda tidak menerimanya, lakukanlah. Roh undead lainnya dikejutkan oleh tindakan Mo Li, dan energi kematian keluar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Berhenti. Tanda seru petik 2. Melihat Mo Li hendak bertarung segera setelah dia muncul, Qin Chen terkejut dan buru-buru menghentikannya. Jebakan yang saya bicarakan tidak mengacu pada jiwa-jiwa yang mati ini. Mo Li tercengang. Lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Melihat mata merah Mo Li, Qin Chen terdiam. Dia akhirnya mengerti bahwa untuk Raja Iblis Api Merah, bahkan jika dia membiarkan Mo Li mati sekarang, kurasa dia tidak akan ragu. Kalau begitu jangan jelaskan. Tidak peduli jebakan apa itu, lewati saja. Mo Li melirik Qin Chen dan berkata dengan bangga, kamu dan aku sama-sama terbunuh dari benua Tianwu. Meskipun kamu, Qin Chen dan Mo Li punya saya tidak yakin saat ini. Tapi bagaimanapun juga, kita berdua bisa sampai ke posisi kita saat ini, selain peluang, itu tergantung pada ketekunan untuk tidak takut mati. Kapan Anda akan menjadi begitu maju? Terlihat dan ragu-ragu. Lagi pula, kamu bukan orang yang tidak punya latar belakang. Kalau aku takut diplot, kenapa kamu takut diplot? Berencana melawan Qin Chen. Dia sudah terlalu sering melihat hal semacam ini, dan akibatnya, rumput di kuburan orang-orang di masa lalu semuanya lebih tinggi dari batu nisan. Untuk sesaat, Qin Chen tercengang. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari Mo Li. Haha, Qin Chen tiba-tiba tertawa, menepuk bahu Mo Li dengan keras dan berkata dengan tatapan cerah, wah Mo Li, aku tidak menyangka kamu akan memiliki pendapat seperti itu. Ya, tidak peduli apa rencana pria itu, saya, Qin Chen, selama ini takut akan masalah. Jika Anda ingin berkomplot melawan saya, Qin Chen, itu tergantung pada seberapa besar nafsu makan orang itu. Bab 5652. Tidak ada pekerjaan lagi. Setelah mendengar kata-kata Mo Li, hati Qin Chen tiba-tiba menjadi jernih seolah langit cerah setelah hujan. Dia mengangkat kepalanya dengan penuh perhatian dan melihat ke sungai panjang undead di luar kerajaan undead. Apakah Kaisar Mingzang diam-diam mengawasinya saat ini? Mata Qin Chen menunjukkan pemikiran yang mendalam. Dengan kekuatan Kaisar Mingzang, jika masuknya dia ke Laut Mati adalah rencananya, maka kemungkinan besar apa yang dia lakukan setelah meninggalkan Laut Mati hidup-hidup berada di bawah pengawasan orang ini. Jadi apa tujuannya? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Tiba-tiba, dia melirik Laut Mati, dan hatinya tergerak. Bunuh Kaisar Dewa. Sebuah kemungkinan muncul di benak Qin Chen. Tujuan Kaisar Mingzang adalah membunuh Kaisar Dewa. Itu sangat mungkin. Ketika saya datang ke dunia bawah dari alam semesta asli, tubuh saya sangat kaya akan aura dunia bumi.
Dan kaisar pembunuh terbalik adalah orang dari dunia bumi warisan kuno dan sangatlah normal untuk memahami beberapa kebenaran tentang Laut Mati, lalu tujuan pihak lain mendorong dirinya ke Laut Mati adalah untuk menggunakan identitasnya sebagai manusia di dunia untuk mendapatkan sesuatu dari kaisar dewa pembunuh terbalik. Mendapatkan apa? Apakah kamu tersenyum? Qin Chen tiba-tiba terkejut. Wanita dingin itu berkata bahwa Kaisar Mingzang telah menguasai sebagian sungai orang mati. Jika orang ini bisa mendapatkan roh Xiao Xiao, sungai orang mati, maka kemungkinan besar dia akan mampu mengendalikan sebagian besar sungai orang mati. Saat itu, desis. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa menahan nafas. Sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah, yang benar-benar mengendalikan dunia bawah. Jika ada kaisar hebat yang bisa mengendalikan sungai orang mati, dia mungkin secara langsung melampaui 4 kaisar agung dan menjadi raja tertinggi yang tidak dinobatkan. Perlu dicatat bahwa ada rumor bahwa hanya Dewa Hades di zaman kuno yang menguasai sungai orang mati, dan itu hanya rumor. Jika sungai orang mati dikuasai oleh Kaisar Mingzang, dia akan menjadi orang terkuat kedua seseorang di dunia bawah untuk mengendalikan sungai orang mati. Atau, pada saat itu, mungkin bukan ide yang buruk untuk memasuki alam Kaisar Dewa. Tidak, orang kuat yang bisa mengendalikan sungai undet pastilah Kaisar Dewa yang kuat. Pada saat ini, hati Qin Chen terguncang dan dia merasa panik, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Jika tujuan pihak lain adalah untuk tertawa, mengapa pihak lain belum melakukan apapun? Qin Chen sedikit mengernyit. Jika tebakannya sebelumnya benar, Kaisar Mingzang seharusnya mengambil tindakan terhadapnya segera setelah dia keluar dari Laut Mati hidup-hidup. Apakah kamu khawatir akan ada terlalu banyak kebisingan? Mengekspos dirimu di depan Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Jika Kaisar Mingzang khawatir akan membuat terlalu banyak keributan dan takut diketahui oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Jadi dia tidak segera mengambil tindakan, maka saat dia memasuki sungai mayat hidup, orang ini juga harus mengambil tindakan. Kemana dia pergi? Apa tebakanmu salah? Qin Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu betul bahwa yang paling perlu dia ketahui sekarang adalah tujuan pihak lain. Sekarang musuh tidak tahu apa-apa dan kita sudah jelas, dan dengan banyak informasi yang hilang, pihak lain tidak bisa. Bahkan tidak mengetahui tujuan pihak lain. Jadi apa yang akan dia lakukan? Sementara Qin Chen mengerutkan kening sambil berpikir, Molly di samping gemetar tanpa sadar ketika dia melihat ekspresi Qin Chen. Demon Qin ini, setiap kali dia terlihat seperti ini, dia mungkin berpikir untuk menjadi jahat lagi. Molly tanpa sadar mundur selangkah. Molly, kamu mengatakan bahwa satu orang memiliki harta yang dapat membawa manfaat besar bagi orang lain, tetapi orang itu tidak melakukan apapun terhadap orang lain. Apa alasannya mundurnya Molly segera menarik perhatian Qin Chen. Dia mengerutkan kening dan menggumamkan sebuah pertanyaan. Ah, ini. Molly terkejut dan berkata tanpa sadar, apakah orang lain tahu tentang harta karun ini? Rasanya seperti kilatan petir melintas di pikiranku. Ya, apakah Kaisar Mingzang tahu bahwa dia memiliki senyuman di tubuhnya? Qin Chen mengingat semuanya setelah dia keluar dari Laut Mati, di depan umum. Dia sepertinya tidak pernah membiarkan senyuman muncul. Xiao Xiao, dia adalah saudara perempuan Kaisar Senior Dewa Pemberontak. Dia adalah orang yang dia datangi ke dunia bawah untuk menyelamatkannya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Akankah dia menyerahkannya kepada seseorang dari bumi sesuka hati? Mata Qin Chen berkedip sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan senyum. Molly di samping segera menyusut lebih jauh ketika dia melihat senyum Qin Chen. Sial, senyuman iblis, kata Molly dengan hati gemetar. Molly, aku akan memberimu waktu sebentar. Pikiran Qin Chen tiba-tiba menjadi jernih, dan dia berbalik untuk melihat Molly, membuatnya berbulu. Di mata Molly yang agak ketakutan, Qin Chen menepuk bahunya dengan keras dan penuh emosi. Dipahami. Qin Chen akhirnya memahaminya sepenuhnya pada saat ini. Haha, otak Molly ini masih bagus, dan dia sebenarnya bisa memberikan inspirasi berkali-kali. Mulut Qin Chen dipenuhi dengan senyuman. Sebelumnya, saya berada di sudut buta.
Identitas, asal-usul, dan kekuatan Xiao Xiao hanya diketahui oleh dirinya sendiri, bahkan Molly dan yang lainnya pun tidak diketahui. Selama ini, dia tidak pernah mengekspos Xiao Xiao di depan umum, jadi bagaimana Kaisar Mingzang bisa mengetahui bahwa dia memiliki Xiao Xiao? Selama Anda mengingatnya, Anda tidak berani berpikir bahwa Kaisar Pemberontakan akan memberikan Xiao Xiao kepada Anda. Jadi, tujuan Kaisar Mingzang bukanlah untuk tersenyum, tetapi untuk membunuh sesuatu, atau warisan, yang dimiliki Kaisar Dewa Senior di Laut Mati. Dan hal ini bukanlah yang dia inginkan, karena jika dia menginginkannya, sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Hal ini seharusnya hanya sebuah primer. Lalu apa yang direncanakan pihak lain? Qin Chen melihat ke kerajaan mayat hidup di depan. Mungkinkah itu sesuatu dari alam kematian? Itu mungkin. Qin Chen tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat Blazing Sun Turtle di bawahnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya datang ke kerajaan orang mati karena kepemimpinan Sun Turtle, tetapi pihak lain tidak tahu bahwa saya membawa Sun Turtle. Dengan kata lain, itu hanya kebetulan Sun Turtle yang membawa saya ke sini. Salah. Qin Chen menggelengkan kepalanya lagi, matanya menunjukkan rasa dingin. Jelas bukan suatu kebetulan. Pada saat ini, Qin Chen mengingat perasaan mengintip yang dia rasakan ketika dia memasuki sungai orang mati. Tampaknya pihak lain telah mengetahui kedatangannya sejak dia memasuki sungai orang mati, tetapi pihak lain mengetahuinya tidak melakukan gerakan apapun. Dikombinasikan dengan perkataan wanita dingin ini, pihak lain memiliki kemampuan untuk memblokir banyak tindakan undead di kerajaan undead ini. Dari sudut pandang ini, meskipun dia memasuki kerajaan undead ini secara tidak sengaja, kemungkinan besar itu adalah niat awal pihak lain. Ada sesuatu di kerajaan orang mati ini yang menjadi perhatian Kaisar Agung Dunia Bawah, dan hal ini pasti ada hubungannya dengan pendahulu Kaisar Dewa Pembunuh Kontra di Laut Mati. Atau bahwa kekuatan counter senior membunuh Kaisar Dewa berdampak pada seseorang di kerajaan orang mati. Sesuatu memiliki karakteristik tertentu. Tujuan khusus. Apa yang mungkin terjadi? Pikiran. Qin Chen menjadi lebih jernih, dan pikiran terus bermunculan. Apa hubungan antara Kaisar Dewa Pembunuh Senior dan Sungai Orang Mati? Tujuan kedatangan Kaisar Dewa Pembunuh Senior ke dunia bawah adalah untuk menyelamatkan adiknya Xiao Xiao, tapi siapa sangka kalau Xiao Xiao ternyata terlahir sebagai jiwa Daois. Berbeda dengan jiwa biasa yang jatuh, mereka akan langsung bereinkarnasi ke dalam jiwa sungai. Undead menarik Dewa Hades, menyebabkan perang antara kedua belah pihak, dan akhirnya membalikkan keadaan. Kaisar Dewa Pembunuh Senior meninggal, dan Dewa Neraka terluka. Jadi, apakah semua ini ada hubungannya dengan Kaisar Mingzang? Mata Qin Chen menyipit. Jika masalah ini ada hubungannya dengan Kaisar Mingzang, maka Kaisar Mingzang punya beberapa trik di lengan bajunya. Ini adalah buaya tersembunyi. Dia telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun, dan jelas bukan 4 Kaisar Agung yang dia adalah setelahnya. Posisinya pasti sesuatu di atas 4 Kaisar Agung. Apakah itu Kaisar Dewa? Qin Chen mau tidak mau melihat ke dalam kerajaan mayat hidup. Pada saat ini, Qin Chen memberi tahu penyu Dewa Liang bahwa ada sesuatu yang baik di kedalaman kerajaan mayat hidup. Saya sangat penasaran, karena hal ini kemungkinan besar adalah alasan. Sebenarnya, selain itu, hal ini sangat menakutkan dan jelas di luar imajinasi normal. Memikirkan hal ini, senyuman tiba-tiba muncul di bibir Qin Chen, dan dia merasa sangat santai. Meskipun beberapa bagian tidak begitu jelas, tapi secara umum, seharusnya tidak ada masalah. Tujuan pihak lain adalah berada di kerajaan orang mati. Itu bisa membuat Kaisar Mingzang benar-benar lebih unggul dari 4 Kaisar Agung. Sesuatu, bahkan kesempatan untuk menerobos Kaisar Dewa dan mengendalikan sungai. Tanda tanya, tapi apakah Kaisar Dewa Pembunuh Senior merasakan hal ini kembali lalu? Dengan kekuatan Kaisar Dewa kontra Pembunuh Senior, bahkan jika dia tidak mengetahui hal-hal ini pada awalnya, dia akhirnya bisa melakukannya. Ketika dia mati, dia seharusnya memiliki perasaan. Qin Chen memiliki beberapa keraguan, tetapi tidak ada salahnya. Qin Chen yakin tebakannya tidak salah,
karena dalam proses menebak, pikirannya menjadi semakin jelas. Perasaan yang semakin jelas ini sepenuhnya menunjukkan bahwa dia berada di jalan yang benar. Menarik, sangat menarik. Mata Qin Chen jernih dan dia segera menatap wanita dingin itu. Ayo pergi. Di mata Molly yang terkejut, Qin Chen tiba-tiba bergegas menuju wanita dingin itu. Qin Chen, kamu. Molly tertegun dan buru-buru mengikuti. Wow, saat Qin Chen, Molly dan yang lainnya berjalan menuju Putri Yao saat ini, prajurit undet yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka bergerak, mengulurkan senjata mereka satu persatu. Memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan kewaspadaan. Di hadapan semua orang, Qin Chen memberi hormat pada wanita dingin itu dan semua orang, dan berkata sambil tersenyum, Putri Yao, semuanya, izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Saya adalah orang yang dengan gegabah masuk ke kerajaan kematian ini dan menyerang Anda. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda di sini. Qin Chen mengangkat tangannya dan meminta maaf. Molly dan yang lainnya tercengang. Qin Chen, naskah macam apa ini? Tidak ada pekerjaan lagi. Banyak jiwa yang mati juga saling memandang, dan wanita dingin itu juga mengecilkan pupilnya. Apa maksudnya, Pak? Semua yang dia lihat dari Destiny River membuatnya mengerti bahwa Qin Chen dan Kaisar Mingzang mungkin bukan orang yang sama. Bab 5653. Tentu saja benar. Qin Chen berkata sambil tersenyum, alasan mengapa Anda memusuhi kami hanya karena Anda curiga bahwa kami adalah orang-orang Kaisar Mingzang. Namun kenyataannya, kami bukan hanya orang-orang Kaisar Mingzang, kami juga bukan orang-orang Kaisar Mingzang. Musuh Kaisar Mingzang. Banyak jiwa undet terkejut, musuh. Qin Chen menoleh untuk melihat wanita dingin itu dan berkata dengan tenang. Gadis Yao ini seharusnya sudah melihatnya sebelumnya, dan Kaisar Mingzang memasuki dunia bawah dari lautan alam semesta. Saat itu, saya telah mengambil tindakan terhadap saya, dan saya hampir mati karenanya. Saya percaya bahwa Anda semua adalah orang-orang pintar, dan Anda semua harus tahu bahwa musuh dari musuh Anda adalah teman Anda. Setelah itu semuanya, kamu bisa berkultivasi sampai level ini di dalam undet. Dia bukan orang bodoh. Roh mati berjubah hitam itu tiba-tiba mencibir ketika mendengar ini, jangan menyanjungku, nak, aku tidak akan tersanjung olehmu. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, maaf. Saya salah sebelumnya, tidak semua jiwa undet yang telah berkultivasi ke level ini pintar, setidaknya bukan yang ini. Apa maksudmu? Boom! Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari necromancer berjubah hitam, dan dia menatap Qin Chen dengan marah. Qin Chen berkata dengan tenang, saya hanya menyatakan fakta. Semua orang tenggelam dalam informasi yang saya katakan. Hanya Anda yang berpikir bahwa saya menyanjung Anda. Untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda adalah satu-satunya yang berpikir bahwa saya menyanjung Anda. Idiot, apakah aku perlu menyanjungmu? Kamu kurang ajar. Roh mati berjubah hitam itu gemetar karena marah dan buru-buru menatap wanita dingin itu, Putri Yao, lihat orang ini. Kamu memang benar, dia idiot. Namun, Putri Yao menanggapinya dengan ekspresi yang terlihat seperti orang idiot. Aku. Pria parubaya berjubah hitam itu tertegun dan melihat ke arah undet lainnya. Tidak hanya Putri Yao, tapi juga undet teratas lainnya memandangnya seperti orang idiot di Qin Chen dengan mata penuh bermartabat. Putri Yao mengerutkan kening dan menatap Qin Chen, secercah cahaya melintas di matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu dari bumi? Benar. Boom. Qin Chen tersenyum sedikit, dan semburan nafas keluar dari tubuhnya. Nafas ini sangat berkobar, seperti matahari yang terik terbit di kehampaan. Ini adalah nafas dunia. Jiwa undet lainnya terkejut melihat aura di tubuh Qin Chen di depan mereka. Nafas panas bersinar, menyebabkan sensasi kesemutan yang samar pada banyak jiwa undet. Ini jelas merupakan nafas dunia. Nafas dunia memberikan tekanan besar pada para penggarap hantu di dunia bawah. Bagi jiwa-jiwa mati seperti mereka di sungai jiwa-jiwa yang mati, kekuatan penindasan bahkan lebih menakutkan. Molly, kamu juga harus membuka sumbermu. Qin Chen melirik Molly dan berkata. Ya, Molly menyeringai. Ledakan. Di tubuhnya,
Sumber aura gelap langsung naik ke langit, seperti matahari sihir gelap yang muncul dari langit dan bumi. Meskipun dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya, energi iblis yang menyala-nyala yang terkandung di dalamnya masih membuat banyak mayat hidup. Hadir, gemetar tanpa sadar. Asal muasal alam yang adalah orang alam yang lainnya. Banyak jiwa yang mati tampak ngeri. Aura alam yang menyala-nyala ini hanya dapat dimiliki oleh orang-orang di alam yang. Umumnya, pembudidaya hantu di dunia bawah tidak dapat mengembangkan kekuatan yang begitu besar di alam yang. Semuanya, apakah Anda membutuhkan kami untuk menunjukkan hal lain? Kata Qin Chen ringan. Di hadapan banyak pembudidaya hantu yang terkejut, wanita dingin itu berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai orang dari bumi, mengapa kamu datang ke dunia bawahku? Dan datang ke kerajaan kematianku. Anda telah berkolusi dengan kaisar dunia bawah. Kemungkinannya sangat rendah. Selama perang Yin Yang, Kaisar Mingzang mengorbankan dirinya untuk dunia bawah dan membunuh banyak orang kuat di dunia yang di dunia bawah. Orang yang membunuh paling banyak orang di dunia yang adalah Kaisar Mingzang. Namun, sebagai orang dari dunia manusia, dia seharusnya tidak datang ke kerajaan kematian. Qin Chen menghela nafas untuk menyelamatkan seseorang. Untuk menyelamatkan seseorang. Ya. Qin Chen memandang Molly, alasan mengapa kami datang ke sungai orang mati adalah untuk menyelamatkannya dari sungai orang mati-mati. Kekasih. Kekasih orang ini. Putri Yao dan yang lainnya memandang Molly dengan tidak percaya. Pria ini sebenarnya memiliki kekasih. Qin Chen mengangguk dan berkata, dia dan kekasihnya sangat penuh kasih ketika mereka berada di alam bawah alam semesta kita. Saat itu, mereka diserang dan dibunuh oleh musuh yang kuat. Kekasihnya rela membakar dirinya sendiri demi menyelamatkan dia. Mendengar cerita Qin Chen membuat semua orang memandang Molly dengan tidak percaya. Dilihat dari penampilan sebelumnya, pria di depannya hanyalah orang gila, tapi pria seperti itu pun bisa memiliki kekasih. Dan mereka sebenarnya sangat mencintai satu sama lain, yang membuat semua orang merasa luar biasa. Sial, seperti apa rupa orang-orang ini? Melihat ekspresi semua orang, wajah Molly menjadi gelap seperti dasar pot. Lalu kaisar dunia bawah yang kamu bicarakan. Itu benar. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras. Dia melihat sungai yang menakutkan langsung muncul di antara langit dan bumi aura kematian yang menakutkan, dan nafas kerajaan undead ini tiba-tiba bergerak dan bergema. Ini adalah. Semua orang melihat ke sungai gelap Qin Chen dengan heran. Ini adalah sungai Huangquan. Kalian semua adalah jiwa-jiwa mati di dunia bawah. Kalian harus tahu bahwa sungai Huangquan adalah harta paling berharga dari Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah. Qin Chen memandang ke arah kerumunan. Orang ini bersama Mikong ketika dia berada di Laut Semesta. Kaisar bertempur. Tetapi dia mati, hanya menyisakan sisa jiwanya di laut alam semesta. Kemudian, saya menyelamatkan sisa jiwanya, dan dia menyerah saya dan menjadi salah satu pelayan saya. Sekarang saya telah membantunya. Kembali ke Gunung Huangquan, air sungai Huangquan ini dibawa dari Gunung Huangquan belum lama ini. Melihat sungai Huangquan yang mengalir di depan Qin Chen, wanita dingin dan lainnya jiwa-jiwa yang mati terdiam, meskipun mereka tidak pernah meninggalkan sungai panjang jiwa-jiwa yang mati. Tetapi setelah bertahan di sungai mayat hidup selama bertahun-tahun, mereka secara alami telah mendengar tentang harta karun seperti sungai Huangquan. Sungai mata air kuning ini pasti tidak dibawa keluar hanya karena dikatakan akan dibawa keluar. Dikatakan bahwa selama bertahun-tahun sejak kematian Kaisar Netherworld, bahkan Kaisar 5 Gunung Netherworld dan Kaisar Aula ke-10 Yama pun tidak pernah melakukannya. Menguasai sungai mata air kuning ini. Tanpa persetujuan Kaisar dunia bawah, orang ini tidak akan pernah bisa mengambil air sungai mata air kuning ini. Wanita dingin itu terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Chen, dan kemudian mengangkat tangannya ke arah roh mati yang mengelilingi Qin Chen dan yang lainnya. Kalian semua menyingkir. Terjadi keributan. Tiba-tiba, banyak roh undead yang awalnya mengelilingi Qin Chen membuka jalan tanpa ragu-ragu.
Wanita dingin itu berkata dengan tenang, kamu berhasil meyakinkanku. Kamu pergi dan pergi dari sini. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Putri Yao, jangan biarkan mereka pergi. Roh undet berjubah hitam ini dia tiba-tiba menjadi cemas. Apakah Putri Yao akan melepaskannya? Mengapa ini? Wanita dingin itu mengerutkan kening dan menatapnya. Meskipun orang-orang ini berasal dari dunia manusia, mereka mungkin tidak bisa bekerja sama dengan Kaisar Mingzang. Yang paling penting adalah orang-orang ini bisa datang ke sini tanpa dihalangi. Bagaimana mungkin mereka tidak ada hubungannya dengan Kaisar Mingzang? Kata Hei. Roh mati berkata dengan tergesa-gesa. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ini, roh undet berjubah hitam itu ragu-ragu dan berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja kita harus menangkap mereka, membawa mereka ke pedalaman, dan meminta mereka dengan hati-hati untuk melakukannya, cari tahu tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya. Itu yang mereka katakan. Jika mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan Kaisar Mingzang, mereka tidak akan melawan. Jika mereka menolak, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Mayat hidup berjubah menyala, dan wanita dingin itu berkata dengan ringan, tapi ini tidak ada artinya. Negara mayat hidup ini adalah tempat kita tinggal. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar masuk dan keluar sesuka hati? Kita harus membiarkan mereka pergi. Tidak boleh dilakukan. Ekspresi roh mati berjubah hitam itu berubah dengan tergesa-gesa. Mengapa Putri Yao tidak mendengarkannya? Ketika wanita dingin itu melihat bahwa Qin Chen dan yang lainnya belum pergi, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kalian belum pergi? Qin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, Putri Yao, meskipun apa yang dikatakan orang bodoh ini sangat tidak menyenangkan, ada pepatah. Itu benar, jika Kaisar Mingzang sekuat yang Anda katakan, mengapa kita tidak bertemu? Jadi, wanita dingin itu mengerutkan kening. Qin Chen berpikir dalam-dalam, saya curiga kemunculan kita di sini juga merupakan bagian dari rencana Kaisar Mingzang. Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, saya yakin pasti ada Mingzang jauh di alam kematian. Apa yang dibutuhkan Kaisar? Jika saya tidak mengetahui kebenarannya, saya akan diserang oleh orang ini bahkan jika saya keluar. Jadi saya harap Putri Yao dapat membawa saya untuk melihat dan mencari tahu alasan sebenarnya. Wanita dingin itu mencibir. Apakah menurut Anda itu mungkin? Terlebih lagi, bahkan jika Anda akan diserang, apakah itu ada hubungannya dengan kami? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Yao, Anda pasti terjebak di negara orang mati ini selama bertahun-tahun. Kami ingin mencari tahu. Kebenarannya bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk Anda. Jika kami dapat menyelesaikan masalah Kaisar Mingzang, saya yakin Anda akan dapat bertahan hidup dengan aman di sungai kematian. Dan tidak lagi diserang. Mendengar kata-kata Qin Chen, wanita dingin itu tiba-tiba mencibir. Berdiri, berurusan dengan Kaisar Mingzang. Hanya beberapa dari Anda, ya, hanya beberapa dari kami. Qin Chen tersenyum, aku lupa satu hal yang belum kuberitahukan padamu. Faktanya, kamu berdiri di belakangku. Tidak hanya Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah, tetapi juga Permaisuri Ming Yue. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, ekspresi semua roh undet yang hadir berubah, bahkan mata roh undet berjubah hitam menunjukkan sedikit keterkejutan. Dan mata wanita dingin itu menjadi lebih kosong untuk sesaat. Permaisuri Ming Yue, apakah Anda mendapat dukungan dari Permaisuri Ming Yue? Itu tidak mungkin. Bukankah Permaisuri Ming Yue sudah hilang? Putri Yao berbicara dengan kehilangan suara, dan warna wajahnya memudar sejenak. Tentu saja itu benar. Qin Chen tersenyum dan menatap wanita dingin itu dengan curiga. Ketika dia menyebut Permaisuri Ming Yue sebelumnya, ada sedikit kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan dalam nada suaranya. Belum ada perubahan seperti itu. Bagaimana reputasi Permaisuri Ming Yue bisa begitu hebat? Bab 5654. Ning Muyao. Memikirkan reputasi Permaisuri Ming Yue di dunia bawah, Qin Chen tiba-tiba mengerti. Dibandingkan dengan orang-orang kuat seperti Kaisar Netherworld, sebagai pemimpin dari 4 kaisar besar di dunia bawah,
Permaisuri Mingyue sendirian memperbaiki dunia bawah dan membawa seluruh dunia bawah kembali ke jalurnya dan lainnya. Wanita dingin itu memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Permaisuri Mingyue telah hilang selama bertahun-tahun dan tidak lagi berada di dunia bawah. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda mendapat dukungannya? Qin Chen tersenyum sedikit. Sejak saya mengatakan ini, ada tentu saja cara untuk membuktikannya. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, aura menakutkan lainnya melonjak ke langit dari tubuh Qin Chen. Aura ini membawa kekuatan dosa yang menakjubkan, seperti penghalang tak terlihat, menutupi banyak roh undead yang hadir. Berdengung. Diselimuti oleh kekuatan ini, banyak roh undead yang hadir merasa sangat dingin, seolah-olah mereka berada dalam kehampaan ini. Dosa yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Seolah-olah mereka sedang dihakimi. Wanita dingin itu memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Kekuatan dosa. Ini adalah kekuatan dosa di lautan bencana abadi. Kamu benar-benar mendapatkannya. Permaisuri Mingyue. Persetujuan. Petik 2. Kekuatan dosa adalah kekuatan yang dikendalikan oleh Permaisuri Mingyue. Ia terkenal di dunia bawah. Sama seperti air dunia bawah, tidak mungkin untuk ditiru dan dipalsukan. Qin Chen tersenyum dan berkata, Putri Yao, apakah kamu percaya padaku sekarang? Wanita dingin itu menghela nafas. Ketika dunia bawah berada dalam kekacauan, Permaisuri Mingyue menyelamatkan seluruh dunia bawah dan membangun sistem 4 Kaisar Agung. Dia memberikan kontribusi yang besar ke dunia bawah kami. Anda telah memberikan kontribusi yang besar, karena Anda telah dikenali olehnya. Setelah mengatakan ini, wanita dingin itu mengangkat tangannya ke arah Qin Chen di depan semua orang. Saya sudah percaya bahwa Yang Mulia tidak dikirim oleh Kaisar Mingzang. Saya tersinggung sebelumnya. Mohon maafkan saya. Setelah mengatakan itu, wanita dingin itu benar-benar membungkuk kepada Qin Chen. Putri Yao, kamilah yang dengan ceroboh menyusup ke wilayah Anda. Kamilah yang harus meminta maaf. Qin Chen buru-buru melangkah maju untuk mendukung wanita dingin itu. Begitu kulit mereka bersentuhan, Qin Chen segera menyadari bahwa meskipun kulit wanita dingin itu wajahnya sedingin es, tetapi kulitnya sangat hangat dan lembab, seperti batu giok yang hangat. Membuat orang merasa sangat nyaman. Ketika undead lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Undead yang memimpin tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu sangat berani. Mengapa kamu tidak segera melepaskan tanganmu? Beraninya kamu bersikap kasar dan sombong kepada Putri Yao. Semua orang mati hadir. Ibu kota roh tampak marah, dan mata masing-masing menyemburkan api. Jika bukan karena perintah wanita dingin itu, jiwa-jiwa mati ini mungkin akan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka tidak dapat berbuat apa-apa sekarang, mata semua orang sepertinya ingin memotong Qin Chen hidup-hidup. Kamu, wajah wanita dingin itu memerah dan dia buru-buru menarik tangannya. Keduanya buru-buru berpisah seolah tersengat listrik. Qin Chen tampak malu dan dengan cepat menjelaskan, Putri Yao, saya tidak melakukannya dengan sengaja sebelumnya. Ini benar-benar, dia tampak malu dan tampak penuh rasa bersalah. Ketika Molly melihat pemandangan ini di kejauhan, kelopak matanya bergerak-gerak. Sial, lelaki tua ini pasti memiliki begitu banyak orang kepercayaan dengan sengaja. Molly tidak percaya bahwa Qin Chen tidak akan tahu bagaimana memperlakukan orang asing tidak melakukan apapun dengan santai. Bahkan dia mengetahui sesuatu. Apakah Qin Chen, Raja Laut, mengetahuinya? Pria licik, wanita dingin itu menatap Qin Chen dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan berkata, itu tidak masalah. Dia berpikir sejenak dan berkata, apa yang Tuan Muda katakan sebelumnya bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ini memang sangat aneh. Tuan Muda akan muncul di kerajaan kematianku. Kita perlu memikirkannya dalam jangka panjang. Fan, kalau begitu, silakan ikut denganku, Tuan. Wanita dingin itu berbalik dan memimpin jalan, dan Qin Chen segera mengikuti. Dan banyak jiwa undead di sepanjang jalan menyingkir. Melihat Qin Chen mengikuti wanita dingin menuju kedalaman kerajaan orang mati, di belakang kura-kura matahari,
Xiaolong melirik banyak undet di sekitarnya yang mengamatinya dengan penuh semangat. Dan buru-buru berkata, "Bos, tunggu kami." Kemudian, Xiaolong, Molly, Kaisar Naga Penjara, dan perusahaan penyu ilahi Liang mengejar Qin Chen. Melihat Qin Chen dan yang lainnya pergi, dua sosok undet dengan sosok kekar dan duri ganas di tubuh mereka memandang ke arah roh undet yang mempesona, mengerutkan kening dan berkata, "Asna, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lukanya telah sembuh sekarang, dan dia menyipitkan mata-matanya dan berkata, "Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang mereka adalah tamu Putri Yao, mereka adalah tamu kita di kerajaan orang mati. Mari kita ikuti dan patuhi perintah Putri Yao." Orang-orang itu, pria undet kekar itu berkata dengan cemas. "Mengapa aku selalu merasa bahwa orang-orang itu tidak terlihat seperti orang baik, terutama pemimpin yang berani melakukannya?" Sentuh Putri Yao dengan tanganmu. Putri Yao sangat murni dan murni, bagaimana kulitnya bisa ternoda oleh orang dari dunia ini? Roh mati yang mempesona itu melihatnya dengan ekspresi menatap orang idiot. "Uta, kamu bodoh, tapi kamu benar-benar bodoh, Asna, apakah kamu memarahiku?" Pria undet kekar bernama Uta tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Roh mati yang mempesona memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Putri Yao adalah orang seperti itu, kapan Anda pernah melihatnya tertipu? Terus terang, jika Putri Yao tidak ada di sana selama bertahun-tahun, kita akan hancur." Oleh Kaisar Agung Mingzang, mengenai kulit Putri Yao yang ternoda, "Hei, meskipun orang itu cepat, dengan kecepatan Putri Yao, apakah menurutmu kamu tidak bisa menghindarinya?" Pria undet kekar itu melotot. "Apa maksudmu? Apakah Putri Yao membiarkan pria itu menyentuhnya dengan sengaja? Kelihatannya tidak bisa dipercaya." Roh mati yang mempesona itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, tapi Putri Yao pasti punya niatnya sendiri untuk melakukan ini. Kita tidak perlu terlalu banyak berpikir, kita hanya perlu mengikuti Putri Yao." Roh mati yang mempesona segera menyusul. Naik, undet kekar dan yang lainnya juga buru-buru muncul karena terkejut. Kerajaan orang mati ini sangatlah luas, dan pemandangan di dalamnya sebenarnya cukup indah. Tidak segelap dunia bawah, namun memiliki luas dan keagungan yang unik dari dunia bawah. Wanita Qin Chen dan King Leng terbang ke depan. Di belakang mereka, banyak jiwa undet mengikuti, tetapi mereka yang bisa mengikuti adalah yang terkuat di kerajaan undet, seperti jiwa undet berjubah hitam, jiwa undet yang mempesona, Del. Jiwa undet biasa telah bubar di bawah komando wanita dingin itu. Saya tidak menyangka ada dunia seperti itu di sungai kematian yang panjang ini. Qin Chen memandangi kerajaan kematian yang megah di sekitarnya. Dengan puncak yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi dan beberapa sungai mengalir daratan, ada kota-kota yang terletak satu demi satu. Jika dia tidak mengetahui bahwa tempat ini adalah kerajaan orang mati, dipenuhi dengan energi tak bernyawa yang tidak ditemukan di bumi, Qin Chen akan mengira bahwa tempat ini adalah sebuah sudut di laut kosmik. Selain itu, setelah sampai ke kedalaman kerajaan undet, Qin Chen juga menemukan bahwa tidak hanya ada roh undet yang kuat di kerajaan undet ini, tetapi juga beberapa roh undet yang lebih lemah yang tinggal di negara ini. Menjalani kehidupan yang tenang, Qin Chen bahkan melihat berpasangan jiwa laki-laki dan perempuan yang mati berpegangan tangan dan berpapasan melintasi langit dan bumi. Dengan senyum bahagia di wajah mereka. Ini mengejutkan Qin Chen. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu di kerajaan kematian ini. Sejak tiba di dunia bawah, Qin Chen telah melihat pembunuhan dan predator di mana-mana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu tenang dan stabil. "Tuan, apa pendapatmu tentang negara orang mati kita?" Wanita dingin itu memandang Qin Chen sambil tersenyum. Surganya menakjubkan. Ini tidak terlihat seperti dunia bawah, tapi seperti negara yang damai di dunia matahari, seru Qin Chen. Ini adalah pemikiran batinnya yang sebenarnya. "Putri Yao, yang mulia, Qin Chen, jangan panggil saya tuan muda lagi. Kedengarannya aneh bagi saya, jadi panggil saja saya dengan nama saya," kata Qin Chen sambil tersenyum kepada wanita dingin itu. "Kalau begitu aku akan memanggilmu Tuan Qin." Wanita dingin itu terkekeh dan berkata, "Jangan panggil aku Putri Yao lagi.
Nama ini juga dipanggil secara acak oleh Asna dan orang-orang itu. Namaku Ning Muyao, kamu bisa menelepon aku, Muyao. Ning Muyao. Qin Chen berkata dengan heran, nama ini sepertinya nama kita di dunia. Wanita dingin itu tersenyum dan tidak menjawab, lalu menatap Lai yang Divine Turtle, Xiao Long dan orang lain di belakangnya, bertanya-tanya. Saya ingin tahu dari mana bidang bintang di Laut Semesta Tuan Qin berasal. Qin Chen tersenyum dan berkata, tempat saya berada hanyalah bidang bintang kecil di Laut Semesta Selatan. Nona Ning seharusnya belum pernah mendengarnya. King Leng wanita itu melirik Fierce Sun Turtle di belakangnya dan berkata dengan tenang. Jika Tuan Qin tidak nyaman, jangan beritahu saya, bagaimana bidang bintang kecil bisa melahirkan makhluk seperti itu yang bisa bertahan hidup di sungai mayat hidup di dunia bawahku. Qin, kamu tidak perlu menganggapku bodoh. Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Qin tidak menipu gadis itu memang dari tempat kecil di wilayah 13 bintang di Laut Semesta Selatan. Petik 2. Mengapa, apakah gadis itu pernah mendengarnya? Qin Chen dengan tajam menangkap cahaya di mata orang lain dan bertanya dengan ragu. Laut kosmik sangat luas, dan 13 wilayah selatan sangatlah tidak berarti di seluruh lautan kosmik selatan. Bagaimana orang biasa di dunia bawah bisa mendengarnya? Tidak, saya adalah makhluk dari dunia bawah, jadi bagaimana saya bisa mendengar nama tempat laut semesta? Ning Muyao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat keduanya berbicara, Molly dan kelompoknya serta banyak roh undead mengikuti di belakang. Melihat Qin Chen dan Ning Muyao berbicara dengan sangat gembira, roh-roh undead itu tampak seperti hendak meludahkan api, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura dingin. Dan bahkan tatapannya pada Molly dan yang lainnya menjadi sangat tidak baik. Hal ini membuat Molly terlihat sangat jelek dan berkata dalam hatinya, orang ini Qin Chen menjemput gadis sendirian dan meminta kami untuk melindunginya. Benar-benar menjijikkan. Siapapun bisa mengatakan ini, tapi kamu tidak bisa mengatakannya. Qin Chen ada di sini, aku di sini bukan untuk mencari Raja Iblis Api Merah untukmu. Suara leluhur Iblis Luohu tiba-tiba terdengar di dalam Molly. Hei, kalian sudah bangun, kata Molly terkejut. Leluhur Iblis Luohu berkata dengan depresi, ini bukan karena kamu memberikan terlalu banyak kekuatan jiwa kepadaku sebelumnya sehingga membuatku tertidur begitu lama, tapi di manakah tempat ini? Mengapa terasa familiar? Bab 5655. Transformasi sederhana. Apakah kamu familiar dengan tempat ini? Molly hanya bisa mencibir setelah mendengar ini. Bagaimana Demon leluhur Rahu benar-benar mengudara. Sungguh sebuah lelucon dari dunia bawah. Nak, kamu tidak percaya padaku. Leluhur Iblis Luohu marah ketika Molly mengejeknya. Sial, saat pertama kali kita bertemu, aku sedang membicarakan tentang leluhur. Sekarang aku sudah menjadi kaisar, aku berani mencibir pada diriku sendiri. Sial, apa kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Sangat kuat. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Molly meliriknya. Leluhur Iblis Rahu bertanya dengan wajah cemberut, di mana? Tempat ini adalah kerajaan undead di Sungai Panjang Undead. Ini adalah tempat di mana banyak undead tinggal. Orang-orang yang tinggal di sini adalah undead yang berkeliaran di Sungai Panjang dari mayat hidup. Tempat yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh kaisar tertinggi di dunia bawah. Molly meliriknya dan berkata, aneh kalau menurutmu tempat itu familiar. Kerajaan orang mati di sungai orang mati. Mendengar ini, leluhur Iblis Luohu tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, lalu dia diam dan berhenti berbicara. Tidak heran Molly bersikap seperti itu terhadapnya. Dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa memasuki tempat seperti itu. Aneh, tapi aku benar-benar memiliki perasaan keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Tapi segera, leluhur Iblis Luohu mengerutkan kening lagi dan bergumam. Mungkinkah saat aku masih menjadi jiwa di sungai undead ini di kehidupanku sebelumnya apakah kamu pernah ke sini? Dia tampak bingung. Di depan, Qin Chen dan Ning Muyao bergerak maju dengan cepat. Secara bertahap, dunia di sekitarnya mulai menjadi buram. Bumi memancarkan suasana kuno. Pegunungan berdiri tinggi dan membentang tanpa henti, tetapi bentuknya sangat sederhana, seperti
Zaman kuno hutan belantara yang luas, dengan gaya yang eksotis. Ketika dia datang ke sini, Qin Chen merasa seperti berada di dunia primitif ketika alam semesta kuno pertama kali dibuka. Tempat ini sungguh menakjubkan. Bahkan ada kekuatan hukum kuno yang masih tersisa dalam kehampaan. Hukum-hukum ini belum terbentuk, seperti ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, segala sesuatu dihidupkan kembali, roh mengumpulkan kebijaksanaan mereka, dan mulai berjalan di langit dan bumi. Dan pengoperasian jalan langit dan bumi baru saja mulai terbentuk. Bahkan kekuatan hukum di tubuh Qin Chen bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang mengalami proses perkembangan ini, dan asal-usulnya dimobilisasi secara samar. Ini adalah, Qin Chen tampak kaget dan takjub. Tuan Qin, apa pendapatmu tentang tempat ini? Ning Muyao menatap Qin Chen dengan matanya yang bergerak dan berkata sambil tertawa. Luar biasa, tempat ini memberiku perasaan bahwa dunia yang semarak terbuka, segala sesuatu dilahirkan, dunia ini seperti kabut besar, dan pemandangan ini, pegunungan ini. Jika bukan di kerajaan kematian ini, aku akan mengira itu benar-benar hamparan tanah yang luas. Dunia yang luas sedang lahir. Qin Chen melihat sekeliling dan terkejut. Dia telah mengintegrasikan asal mula alam semesta awal, dan telah mengalami terbukanya alam semesta awal. Perasaan itu sangat mirip dengan pemandangan di depannya. Satu-satunya perbedaan adalah hukum sirkulasi di depannya, dengan kematian yang tiada akhir energi, apakah primata undead ini? Nafas dan aturan di sungai bukanlah aturan sebenarnya dari alam semesta yang ketika dunia dibuka. Ning Muyao tersenyum dan berkata, apakah yang dikatakan Tuan Qin benar? Adegan di sini sebenarnya diciptakan oleh saya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk terbentuk. Saat dia mengatakan itu, Ning Muyao melihat ke depan keberadaannya seperti makhluk yang membentuk kebijaksanaan spiritual dan bertarung melawan langit saat dunia pertama kali lahir. Apakah kamu yang membangunnya? Qin Chen memandang Ning Muyao dengan kaget. Dia berpikir bahwa pemandangan di kerajaan orang mati ini semuanya berasal dari alam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya dibangun oleh Ning Muyao sendiri. Sarana dan metode apa yang diperlukan? Hanya waktu yang dapat menciptakan negara. Ning Muyao melihat banyak roh undead di depan dan di sekitarnya dan bergumam, ya, Tuan Qin, tahukah Anda? Faktanya, roh undead di sini sangat menyedihkan. Setelah mereka berubah menjadi roh undead di Sungai Panjang Roh Undead, mereka tidak bisa melarikan diri. Setelah memasuki reinkarnasi, mereka tidak bisa bereinkarnasi lagi dan hanya bisa terus mengembara di Sungai Undead yang panjang ini. Mereka tidak punya masa lalu, tidak punya masa depan, dan bahkan tidak ada jalan keluar. Di Sungai Undead yang panjang ini, mereka akan diburu oleh para penggarap hantu di dunia bawah. Sebenarnya, mereka tidak ingin menyerang para penggarap hantu yang memasuki Sungai Orang Mati. Tetapi para penggarap hantu itu datang ke Sungai Orang Mati dan mengacau Sungai Orang Mati untuk naik, jadi mereka tidak punya pilihan selain melawan. Ya. Oleh karena itu, tujuan menciptakan kerajaan orang mati ini adalah untuk memungkinkan mereka mengalami pertumbuhan segala sesuatu di matahari dan penciptaan reinkarnasi antara langit dan bumi. Hanya di sini mereka dapat merasakan bahwa dunia ini hidup, hangat, dan bergerak. Ning Muyao bergumam dengan nada sedih. Qin Chen tetap diam. Mayat hidup di sungai mayat hidup diubah dari jiwa beberapa orang kuat. Begitu mereka menjadi mayat hidup, mereka akan sepenuhnya menjadi pengikut sungai mayat hidup dan tidak bisa pergi undead. Kelanjutan berkontribusi secara diam-diam. Ini bukan semacam penjara. Qin Chen tersenyum pahit dan berkata, jiwa undead ini memang hidup di dalam sangkar, tetapi hal yang sama berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia. Banyak orang tidak memiliki hak untuk memilih segera setelah mereka dilahirkan. Mereka hanya dapat mengikuti perintah untuk bertahan hidup seperti ini seperti lilin. Sejak mereka diciptakan, sudah menjadi takdir mereka untuk membakarnya sepanjang hidup mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Dia memandang Qin Chen dengan ragu. Qin Chen tersenyum pahit dan berkata, tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, bukankah kamu masih bersaing dengan langit?
Belum lagi aku, bahkan 4 kaisar agung atau orang yang lebih kuat masih memiliki masalah dan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Pada saat ini, Qin Chen memikirkan kaisar kuno dari alam semesta asli. Orang-orang kuat itu juga terjebak di lautan pasang surut kehampaan, menunggu ribuan tahun. Ada juga kaisar dewa pembunuh terbalik senior di Laut Mati. Untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dia menciptakan dunia bawah, tetapi tubuh dan jiwanya menghilang. Orang kuat seperti itu memiliki ketidakberdayaan dan kesulitan, dan untuk menyelamatkan sisi dan berjuang demi alam semesta asli, saya juga berjuang keras dalam reinkarnasi ini. Alam semesta ini adalah sangkar yang sangat besar, dan siapa yang benar-benar bisa bebas dan mengendalikan keabadian. Melihat Qin Chen dengan ekspresi sedih di wajahnya, Ning Muyao berkata dengan lembut, apakah Tuan Qin punya mimpi? Mimpi. Qin Chen berpikir sejenak dan tersenyum, tentu saja saya punya mimpi, kepalanya dengan mata tajam, seolah melihat menembus dunia tanpa akhir. Impianku adalah membuat dunia ini tidak lagi memiliki pembunuhan, membuat dunia ini damai, dan membuat semua orang menemukan kekasihnya dan bersama kekasihnya setiap hari. Ayo, semua melakukan apa yang mereka suka lakukan bersama-sama, dan tidak lagi berlari dan berjuang untuk bertahan hidup. Berbicara tentang ini, Qin Chen melirik ke banyak roh undead di belakangnya. Saya juga berharap suatu hari nanti, banyak roh undead di sini kerajaan undead akan setiap orang memiliki masa depan, setidaknya masa depan yang terlihat. Mendengar ini, Ning Muyao tercengang. Ambisi Tuan Qin, sungguh tinggi. Qin Chen tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu saya munafik? Ning Muyao menggelengkan kepalanya. Saya dapat merasakan bahwa Tuan Qin berbicara dari lubuk hatinya, tetapi alasan mengapa roh undead ini lahir adalah karena sungai panjang roh undead membutuhkan mereka. Tidak ada yang bertanggung jawab atas sungai kematian saat ini, dan kekuatannya sebenarnya terus berkembang. Jika tidak ada yang mengendalikannya, cepat atau lambat secara bertahap akan gagal karena ekspansi yang tak terbatas dan bertahap runtuh. Pada saat itu, seluruh dunia bawah akan hancur. Qin Chen berkata dengan heran. Anda mengatakan bahwa alasan mengapa sungai orang mati melahirkan begitu banyak jiwa yang mati adalah untuk menjaga ketertibannya sendiri. Ya, sungai orang mati dikendalikan oleh seseorang. Keberadaan orang tersebut bukan tentang bagaimana mengendalikan sungai panjang undead agar menjadi lebih kuat, melainkan untuk membuat reinkarnasi di sungai panjang undead mencapai keseimbangan. Entah kenapa, roh-roh di sungai panjang undead menghilang, dan sungai panjang undead itu demi kepentingannya sendiri. Roh-roh undead ini sebenarnya adalah produk sampingan dari pelestarian diri sungai panjang. Keberadaan dan budidaya mereka menjaga keseimbangan. Kekuatan reinkarnasi di sungai yang panjang. Seluruh lautan kosmik akan runtuh. Semua makhluk hidup akan kehilangan keteraturan, dan pada saat itu, akan menjadi bencana bagi seluruh alam semesta. Ning Muyao berkata dengan lembut. Qin Chen terdiam. Dia tidak menyangka roh undead ini bisa memiliki fungsi seperti itu. Pemulihan sungai orang mati itu sendiri. Saya ingin tahu apa pendapat Tuan Qin tentang negara yang saya ciptakan. Tuan Qin berasal dari lautan alam semesta dan seharusnya memiliki pemahaman tentang kelahiran dunia. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya nasihat dan meningkatkan negara mayat hidup kita. Pada saat ini, Ning Muyao berkata dengan lembut. Juga jadikan semua orang mati lebih nyata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan harapan, matanya cerah dan penuh hasrat, seperti seorang gadis yang melihat idola yang dia kagumi, bersinar cerah. Qin Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum, Nona Ning, Anda terlalu sopan, tapi saya memiliki beberapa wawasan tentang penciptaan dunia. Meskipun dunia ini sangat nyata, masih agak berbeda dari penciptaan sebenarnya. Dunia, dalam hal ini, maka saya akan biarkan saya membuat beberapa perubahan sederhana untuk Anda, Nak. Setelah mengatakan ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Segera, aura besar tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Ketika aura ini muncul di antara langit dan bumi, seluruh kerajaan orang mati bergetar sedikit, dan seketika mulai terlihat berbeda.
Qin Chen telah bergabung dengan alam semesta asli, jadi dia secara alami telah melihat pembukaan alam semesta asli. Ketika dunia kacau di tubuhnya pertama kali terbuka, itu seperti turunan dari dunia, yang tercermin dalam pikiran Qin Chen. Meski pemandangan yang diciptakan Ning Muyao di hadapannya sangat mirip dengan penciptaan langit dan bumi, sebenarnya terdapat sedikit perbedaan. Apa yang dilakukan Qin Chen sekarang adalah menyelesaikan perbedaan ini. Saat ini, di dunia bawah, Kaisar Mingzang, yang sedang bergegas dalam perjalanannya, tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat di mana sungai orang mati berada. Dengan ekspresi terkejut di matanya, sungai orang mati sepertinya telah mengalami sedikit perubahan. Apa yang dilakukan anak itu di dalam? Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.